Alarm bahaya deindustrialisasi dini mulai dibunyikan oleh pemerintah, di mana menurut PLT Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Temi Setia, Indonesia saat ini sudah mengalami fase penurunan kontribusi industri terhadap perekonomian yang tidak terencana atau sering disebut dengan deindustrialisasi dini. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi industri pada produk domestik bruto dari data yang terbaru yang hanya sebesar 20%. Nah, sebenarnya seberapa berbahayakah deindustrialisasi dini bagi sebuah negara dan apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Mari simak ulasannya dalam Indonesia Terancam Deindustrialisasi Dini. Kita lihat ke slide yang pertama. Ya, sebelum kita ulas lebih dalam, pemirsa, terkait dengan kondisi Indonesia saat ini, kita bahas dulu apa itu deindustrialisasi. Secara luas, definisi deindustrialisasi adalah proses di mana sektor industri manufaktur mengalami penurunan baik dari segi kapasitas produksi maupun dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDB. Secara praktis begini pemirsa, sebuah negara ini kan bisa maju karena pendapatannya tinggi. Pendapatan tinggi ini dari mana? Ya dari hasil jual produk yang diolah di dalam negeri tersebut. Kalau bisa produksi di dalam negeri, pasti otomatis banyak lapangan kerja yang tercipta karena proses produksinya terjadi di dalam negara tersebut. Warganya otomatis punya uang untuk hidup layak. Ekonomi atau uang di negara tersebut pun berputar secara lancar. Dan di sisi lain, kalau produk yang akhirnya dihasilkan di negeri tersebut berkualitas tinggi, pasti peminatnya banyak. Bahkan bisa dijual ke negara lain alias yang sering kita sebut sebagai produk ekspor yang otomatis juga akan menambah pundi-pundi negara ini. Nah, ini adalah definisi dari industrialisasi. Nah, kalau deindustrialisasi ini adalah situasi sebaliknya, di mana produk sebuah negara akhirnya kalah saing, nggak bisa dijual keluar alias nggak bisa ekspor, akibatnya banyak proses produksi atau kasarnya pabrik yang tutup. Akhirnya pengangguran makin banyak dan akhirnya malah impor atau bergantung pada produksi negara lain. Kalau kita lihat begitu dari risiko deindustrialisasi ini, ada beberapa penyebab utama dari terjadinya deindustrialisasi antara lain mulai dari perpindahan industri ke negara lain begitu. Banyak perusahaan atau pabrik yang akhirnya memindahkan operasinya ke negara dengan biaya produksi yang lebih terjangkau. Kemudian alasan atau penyebab kedua adalahnya kurangnya investasi. Ini adalah kontribusi dari pemerintah. Investasi ini bicara dalam teknologi dan juga infrastruktur yang akhirnya menyebabkan ketidakmampuan produk-produk hasil dalam negeri ini bersaing dengan negara lain agar banyak peminatnya begitu. Kemudian yang ketiga alasannya adalah karena tingginya ketergantungan pada barang-barang impor yang akhirnya mengakibatkan derasnya barang jadi dari luar negeri atau yang diimpor ini masuk ke dalam negeri itu sendiri dan menggantikan produk lokal. Sebenarnya kalau kita lihat secara sejarah nggak selamanya bahwa deindustrialisasi ini buruk. Kita ambil contoh saja ya pemirsa, misalnya Singapura begitu yang telah mengalami transformasi ekonomi yang luar biasa berubah sejak kemerdekaannya pada tahun 1965. Meskipun negara ini pada zaman dulu, pada saat baru merdeka, awalnya bergantung pada sektor industri manufaktur untuk pertumbuhan ekonomi, namun akhirnya pemerintah Singapura berhasil merencanakan dan juga mengimplementasikan strategi deindustrialisasi yang terencana dan juga terarah, yang akhirnya membawa negara ini menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan jasa yang lebih maju, lebih advance begitu. Singapura kita tahu pada saat ini menjadi salah satu pusat keuangan dan teknologi terkemuka di level global atau di dunia. Ekonominya sangat terdiversifikasi dengan sektor jasa yang menyumbang sebagian besar PDB. Jadi tidak lagi industri. Tingkat penganggurannya pun kita tahu Singapura sangat rendah. Kita tahu juga negara ini memiliki standar hidup masyarakat yang sangat tinggi, sangat berkualitas. Singapura juga kita tahu dikenal sebagai salah satu negara paling inovatif di dunia dengan peringkat tinggi dalam indeks daya saing global. Dan kalau pemirsa pernah berkunjung ke Singapura, pasti langsung tahu bahwa produk-produk yang dikonsumsi di Singapura pun tetap impor, tetap datang dari luar negeri atau diproduksi dari negara lain. Tapi dengan catatan bahwa secara ekonomi mereka memang punya sumber yang jauh lebih konsisten daripada si proses industrinya itu sendiri, yaitu kita tahu bahwa banyak negara yang berebut untuk berinvestasi dalam bentuk perusahaan teknologi dan juga di sektor inovasi di Singapura. Nah, kalau kita belajar, Singapura sukses melakukan deindustrialisasi, tapi bedanya adalah terencana. Sayangnya, yang saat ini terjadi di Indonesia adalah deindustrialisasi tidak terencana alias dini. Kita lihat saja berdasarkan data terbaru yang diumumkan secara angka kontribusi dari sektor manufaktur atau industri manufaktur terhadap
PDB Indonesia ini secara signifikan memang terus menurun. Nanti kita akan lihat datanya, tapi selama 10 tahun terakhir atau sejak 2000, tahun 2000 begitu kita bandingkan, sektor manufaktur pada saat itu bahkan menyumbang sebesar 29% terhadap PDB. Namun pada tahun 2023 kontribusinya turun terus hingga pada level 19,6% dan kita ketahui di data terbaru adalah sebesar 18,52% saja. Ini artinya terus menurun begitu. Nah, penurunan ini memang tidak terencana dan ini menunjukkan adanya gejala deindustrialisasi yang serius. Ini kita lihat data terbaru di mana yaitu tadi industri pengolahan memang masih menjadi andalan atau berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia. Namun nyatanya sejak tahun 2000 hingga 2023 ini terjadi terus penurunan hingga pada saat ini berada di level 18,52. Ini artinya tidak ada seperlimanya kontribusinya terhadap PDB Indonesia. Kita lihat ke data terbaru selanjutnya. Nah, ini adalah secara kuartalan. Kita tahu pertumbuhan Indonesia pada triwulan 2 atau kuartal 2 2023 ini adalah sebesar 5,17%. Namun turun terus pada triwulan 1 2024 menjadi 5,11% dan yang terbaru adalah 5,05%. Begitu juga terhadap industri pengolahan. Jadi kontribusi dari industri pengolahan terhadap angka ini terus menurun. Yang tadinya di 0,9, kemudian di sini menjadi 0,86, dan yang terakhir datanya adalah hanya 0,79%. Ini terus menjauhi angka 1%, bahkan tidak mencapai 1%. Kita lihat lagi datanya secara tahunan, kita lihat lebih luas begitu ya, bahwa sebenarnya tren penurunan ini sudah terjadi kalau dari data ini adalah sekitar 10 tahun terakhir. Memang penurunannya tidak terlalu ekstrim, tidak anjlok begitu, tapi kita bisa melihat bahwa konsisten terus menurun. Dari di tahun 2014 atau 10 tahun yang lalu kita masih berada jauh di angka di atas 20% yaitu 21,01. Namun terus menurun dan bahkan batasnya adalah untuk pertama kalinya di tahun 2018 berada di bawah level 20% dan yang terbaru semakin menjauhi level 20% dan pada saat ini berada di level 18,52%. Ya, di mana akhirnya dari data ini menjadi concern dari pemerintah. Dalam hal ini seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Di mana menurut PLT Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM yaitu Temi Setia, disebutkan bahwa Indonesia saat ini sudah mengalami yaitu tadi penurunan kontribusi industri terhadap perekonomian atau deindustrialisasi balik lagi yang tidak terencana begitu. Dan memang Temi menjelaskan juga saat ini negara lain justru memandang kita Indonesia sebagai pasar produk yang sangat potensial. Jadi mau dijual apapun ke kita pasti dimakan. Nah, kalau industri maupun perusahaan di dalam negeri di Indonesia tidak memanfaatkan peluang ini dengan melihat tren yang saat ini terjadi, 10 tahun ke depan dikhawatirkan industri atau usaha kita ini akan terjadi deindustrialisasi. Adapun bila mana fase deindustrialisasi ini terus berlanjut, Indonesia selanjutnya akan mengalami fenomena yang namanya margin hunter. Di mana fenomena ini ditandai dengan pergeseran pelaku usaha menjadi distributor. Jadi pelaku usaha tidak mau lagi mengolah barang-barang untuk menjadi barang jadi, tapi hanya menjadi distributor atau melakukan distribusi, di mana masyarakat akhirnya lebih cenderung untuk membeli produk impor yang harganya lebih murah dan bisa langsung mendapatkan profit dari penjualan barang-barang impor tadi. Pada fase margin hunter ini, alih-alih membangun pabrik untuk berinvestasi, pelaku usaha akhirnya memilih untuk yaitu tadi memburu barang-barang impor yang harganya jauh lebih murah. Dan akhirnya karena ini terjadi, proses produksi pun nggak berjalan. Sehingga efeknya adalah lapangan kerja pun akhirnya berkurang dan terus berkurang dan akhirnya berdampak pada pengangguran yang meningkat. Lalu pertanyaannya pemirsa, apa yang bisa dilakukan? Ya, dalam mengatasi persoalan ini deindustrialisasi dini begitu. Pemerintah Indonesia memang harus mengambil beberapa langkah yang aktif guna merestrukturisasi kebijakan industri dan juga memperbaiki iklim investasi. Hal ini termasuk adalah dalam bentuk reformasi regulasi yang memang pro atau berpihak kepada proses bisnis atau investasi. Kemudian pemerintah juga harus melakukan peningkatan infrastruktur untuk mendorong sektor industri atau sektor manufaktur itu
sendiri begitu serta promosi kebijakan untuk mendukung investasi dalam bentuk teknologi dan inovasi. Namun memang kita tahu begitu ya bahwa upaya ini memang masih menghadapi sejumlah tantangan yang besar terutama dalam hal implementasi yang efektif karena memang nggak boleh setengah-setengah begitu. Harus konsisten di mana kebijakan jangka panjang ini terus diberlakukan. Kerjasama antara pemerintah, kemudian sektor swasta dan juga lembaga internasional ini juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor manufaktur yang berkelanjutan agar investasi bisa masuk. Salah satunya adalah dengan konsistensi kebijakan ekonomi baik dari pemerintah yang lama yang saat ini sudah digodok, yang sudah berjalan dan harus dilanjutkan atau harus konsisten oleh pemerintahan yang baru. Dengan masifnya dampak yang dirasakan, fenomena deindustrialisasi dini di Indonesia bukanlah masalah yang bisa diabaikan pemirsa. Kita harus bergerak cepat untuk menanggapi hal ini karena situasinya sudah sangat memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk menciptakan strategi jangka panjang yang berkelanjutan, serta agar Indonesia bisa membuat sektor manufaktur untuk kembali menjadi tulang punggung perekonomian di dalam negeri. Walau memang semua ini tidak bisa dilakukan secara bertahap dengan berkaca dari pengalaman negara-negara maju yang berhasil meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapitanya melalui kemajuan industri, ini memang butuh waktu yang sangat panjang, komitmen yang sangat panjang. Jadi karena itu Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi yang ada dan kemudian merebut kembali pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mari kita nantikan bersama perkembangannya ke depan.